Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak dan Ibu? Sehat-sehat? Sehat. Ya, alhamdulillah. Ya, pertemuan kali ini tentunya pada kegiatan rutinitas kita, yaitu melaksanakan P2K2. Dalam kesempatan ini kita membahas tentang PA. Apa itu PA? Dan PA adalah perlindungan anak. Nah, yang pertama ada beberapa hal yang perlu kita belajar bersama dan berdiskusi pada pertemuan kali ini. Yang pertama itu adalah pencegahan kekerasan terhadap anak, dan kemudian penelantaran dan eksploitasi terhadap anak, dan kemudian yang selanjutnya adalah pelayanan penelantaran eksploitasi terhadap anak. Kemudian yang terakhir itu adalah ya, baik Bapak dan Ibu, untuk mempersingkat waktu, ya marilah kita memasuki ya pada sesi pertama, yaitu pencegahan kekerasan terhadap anak. Nah, apa itu pencegahan terhadap anak, Ibu? Yang pertama itu adalah pengertian anak dan hak-hak anak. Nah, anak adalah seorang laki-laki dan perempuan dewasa yang mengalami masa puber. Mereka juga mempunyai hak manusia yang wajib dijamin dan dilindungi oleh orang tua. Apa sih itu hak-hak anak? Yang pertama itu adalah hak tumbuh kembang. Ya, tentu Bapak dan Ibu wajib untuk memberikan nafkah terhadap anak. Dan kemudian yang kedua, hak untuk bersekolah. Nah, tujuan untuk mendapatkan program PKH ini itu adalah ada beberapa komponen, dan salah satunya adalah bersekolah, berpendidikan. Nah, tujuan dengan hadirnya program PKH ini agar kebutuhan anak-anak sekolah dapat kita layani dan bisa dipastikan kita kebutuhan anak-anak kita dapat terpenuhi. Kemudian hak untuk hidup, dan selanjutnya adalah hak untuk mendapatkan perlindungan. Nah, apa saja sih pengertian dari kekerasan terhadap anak itu, Bapak dan Ibu? Yang pertama itu adalah tindak kekerasan secara fisik maupun non fisik. Secara fisik adalah penganiayaan emosional, kemudian kekerasan seksual dan sebagainya. Nah, adapun di sini adalah jenis dan contoh kekerasan terhadap anak, yaitu seperti kekerasan fisik. Pertama, kekerasan fisik. Nah, kemudian adalah kekerasan yang berat, bisa seperti kekerasan bentuk kekerasan fisik terhadap anak, yaitu mencekik, memukul, melempar dan semacamnya. Nah, kemudian deteksi dini kekerasan seksual terhadap anak. Nah, ini juga perlu Bapak dan Ibu. Yang pertama yaitu menyuruh anak untuk berpakaian yang sopan dan tertutup. Nah, yang memiliki anak perempuan, mulai usia dini, mulai SMP, tingkatan SMP kelas 1, ya harus menjaga pakaiannya, berpakaian dengan sopan dan tertutup, ya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kemudian yang kedua adalah melarang untuk bermain dengan orang dewasa, dan memberitahu kepada anak agar orang lain tidak menyentuh bagian-bagian tubuh anak-anak kita. Nah, seperti anak-anak yang baru beranjak dewasa, itu harus dijaga dengan baik Bapak dan Ibu. Nah, bagaimana cara pencegahan seksual terhadap anak yang ada di masyarakat? Nah,
Ini juga penting. Nah, yang pertama, orang tua harus bisa menjaga dan memperhatikan anak-anaknya. Nah, kemudian orang tua harus mendidik anaknya agar bisa menjadi orang-orang yang bermoral. Ini pentingnya pendidikan-pendidikan terhadap anak, terutama pendidikan-pendidikan ya, tentang kerohanian, pendidikan agama. Nah, harus kita kembangkan. Nah, kemudian terakhir adalah pencegahan kekerasan terhadap anak. Yaitu yang pertama, orang tua harus mendidik diri sendiri dan anak. Kemudian mengajari anak apa yang menjadi hak mereka, dan selanjutnya memberitahu apa itu kekerasan. Dan terakhir adalah memberitahu anak tanda-tanda kekerasan itu. Nah, ini juga penting ya, peran orang tua ya terhadap anak harus bisa menjaga. Nah, harus bisa memastikan bahwa anak-anak kita itu tumbuh baik dan tumbuh dewasa dengan baik. Ya, mungkin bisa saya simpulkan untuk pertemuan kali ini Bapak dan Ibu. Yang pertama, ya penuhi kebutuhan-kebutuhan anak, mengajarkan anak kepada hal yang positif untuk menghindari ya kekerasan terhadap anak, baik itu kekerasan fisik, kekerasan non fisik maupun kekerasan seksual. Ya, mungkin sekian dulu pertemuan pada kesempatan ini. Mari kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.